Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun akan mempresentasikan tugas pengajuan judul skripsi. Untuk yang pertama, judul skripsi yang akan saya teliti yaitu pengaruh financial teknologi terhadap minat mahasiswi Politeknik Negeri Batam dalam penggunaan e-wallet sebagai alat pembayaran. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena seperti yang kita tahu, dunia teknologi sudah berkembang secara meluas, terutama di dunia keuangan. Maka financial teknologi ini muncul dan berkembang seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang dominan menggunakan teknologi secara cepat. Financial teknologi ini pun muncul dengan harapan bisa memaksimalkan transaksi perbankan dalam jual beli agar lebih efisien dan efektif. Pemerintah Indonesia pun sedang gencar-gencarnya mengembangkan ekonomi bisnis digital melalui sektor bisnis industri dan e-commerce. Inovasi ini pun berkaitan dengan ada juga maaf Bu, gugup. Nggak apa-apa, ini kan latihan ya. Inovasi ini pun juga ada kaitannya dengan salah satu program Bank Indonesia yaitu GNNT, Gerakan Nasional Non Tunai, dengan tujuan menyadarkan masyarakat untuk menggunakan pembayaran non tunai. Nah, salah satunya itu e-wallet sebagai salah satu media pembayaran cashless. Nah, untuk mengetahui seberapa berdampak sih financial teknologi ini terhadap minat penggunaan e-wallet sebagai alat pembayaran, makanya saya mengambil judul ini. Kemudian untuk jenis penelitiannya itu kuantitatif. Lalu untuk teori yang mendukungnya, di sini saya hanya melampirkan pengertian-pengertiannya saja. Pertama itu ada pengertian financial teknologi itu sendiri. Menurut National Digital Research Center, fintech itu innovation in financial service, yaitu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Nah, untuk tambahan, fintech itu ada beberapa jenis layanan keuangan. Ada manajemen aset dan investasi, ada peminjaman dana, serta pembayaran. Nah, yang saya ambil itu jenis layanan keuangan yang pembayaran. Lalu yang kedua itu pengertian e-wallet itu sendiri berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 1840 tahun 2016, yaitu layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik. Lalu pengertian alat pembayaran itu sendiri adalah media untuk kita bertransaksi. Kemudian artikel yang saya jadikan mendukung itu ada dua awalnya. Namun setelah saya lihat kembali ternyata jurnal nasional yang saya ambil ini kurang cocok karena saya kan metodenya kuantitatif, sedangkan di sini dikatakan bahwa metode analisisnya itu kualitatif. Betul. Jadi tidak bisa dijadikan acuan. Jadi saya mencoba untuk mencari yang lain, yang ini tapi ini baru, nggak bisa diedit yang kemarin. Yaitu perkembangan fintech di kalangan mahasiswa UIN Wali Songo yang memiliki hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa UIN Wali Songo cukup antusias menyambut dan menggunakan layanan fintech ini, walaupun dengan pemahaman fintech yang belum begitu baik. Bagi mahasiswa, keberadaan fintech yang menawarkan kemudahan bertransaksi, bonus yang banyak adalah hal yang baru dan menarik dan untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Namun, menurut saya, setelah tadi sudah dapat pengetahuan dari beberapa teman sebelumnya, artikel ini juga masih belum cocok. Karena di dalam artikel ini, dia fintech secara luas. Kayak tadi ada manajemen asetnya, ada pembiayaannya, ada pembayaran. Jadi saya kurang cocok gitu, Bu. Terus lanjut lagi ke atas tadi, untuk jurnal internasionalnya saya ngambil Influence of Financial Technology or Fintech
on financial industry. Hasilnya itu financial teknologi ini memiliki hasil yang signifikan untuk hubungan indikator perekonomian suatu negara, GDP, dan penggunaan smartphone untuk transaksi keuangan dan pembayaran, proses pembayaran. Ragu sih Bu ini nyambung atau enggak, tapi kayaknya enggak juga Bu. Karena ini beda variabel dependennya ya, nah, kayaknya itu. Jadi untuk persamaan dan perbedaannya jadinya tadi awalnya mikirnya persamaannya sama-sama membahas financial teknologi itu sendiri Bu. Terus bedanya saya itunya ruang lingkupnya itu di Politeknik sama subjek penelitiannya mahasiswa. Kemudian untuk penelitian untuk variabel dan hipotesisnya, variabel independennya saya financial teknologi, dan minat penggunaan e-wallet sebagai pembayaran itu variabel dependennya, dan hipotesis sementara saya terdapat pengaruh yang signifikan antara financial teknologi terhadap minat penggunaan e-wallet sebagai alat pembayaran. Sudah Bu, itu saja. Terima kasih. Kalau ada masukan dan tambahan dipersilahkan. Jadi apa nih? Ainun langsung cerita, ini nggak cocok juga, ini nggak cocok juga. Iya Bu, setelah nengok presentasi yang sebelumnya, jadi langsung koreksi punya diri sendiri. Aduh, ini kalah. Avandi mungkin mau komentar? Niken, Rika, Selfie, Herunisa. Sepertinya udah disebutin semua Bu sama Ainun tadi kekurangan. Maaf ya guys. Tapi udah coba cari-cari lagi nggak? Belum Bu, belum cari lagi. Ya nanti dicari ya. Keywordnya jangan panjang-panjang. Keywordnya itu fintech kalau kamu palingan ya. Fintech pengaruh gitu. Cuman masalahnya kamu itu variabelnya fintech terhadap minat fintech ya. Iya Bu. Fintechnya apa itu nggak jelas juga. Tapi saya lihat ya kalau kamu coba Google Scholar Ya, Bu. Dengan keyword fintech, kemudian minat, kemudian pengaruh, ada 3 ya kata kuncinya, pengaruh, fintech, dan minat ada 3 tuh. Itu ada yang cukup mirip ya. Judulnya analisis pengaruh penerimaan fintech OVO dan GoPay terhadap minat menggunakan fintech. Itu termasuk yang cukup mirip ya. Yang lainnya juga sebetulnya cukup mirip juga. Cuman kalau yang ini agak cocok. Cuman saya masih belum cek lagi apakah ini cukup kuat gitu loh jurnalnya. Karena saya pakainya HP kan, jadi saya nggak begitu ngecek jurnal artikelnya apakah benar-benar, apakah itu sudah artikel yang dipublikasikan di jurnal yang bereputasi atau baru cuman skripsi mahasiswa. Karena kalau cuman itu skripsi mahasiswa pasti saya tolak juga gitu. Jadi walaupun relevan sekali, X, Y-nya relevan sekali ya, X-nya sama. Tapi ternyata baru jadi skripsi, belum jadi publikasi. Itu belum tentu juga saya terima itu. Saya biasanya harus nyari yang benar-benar artikelnya kuat gitu, udah dipublikasi gitu, baru saya terima. Itu biasanya kalau saya. Oke, makasih Ainun.